Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita di hari ini alhamdulillah setelah selesai dari maf'ul semuanya, maka kita masuk di hal. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala aslun babul hali, bab tentang hal. Wa huwa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa. Masya Allah. Hal itu wasf. Ini yang harus antum dalami. Wasf artinya mustaq. Inilah saya bilang kalau hal supaya tidak campur dengan tamyiz, ini bedanya. Dia wasf. Kalau dibilang wasf berarti dia isim mustaq. Tapi kalau dibilang isim saja, berarti dia jamid, tidak punya tasrif. Jadi kalau bilang was, berarti isim mustaq. Tahu isim mustaq? Isim yang memiliki pecahan. Isim yang bertasrif. Jadi ini ucapan paling penting sekali ini. Ini yang paling penting dalam menentukan hal. Jadi dia itu isim tapi was. Berupa sifat mustaq. Paham Fajrin? Lihat bukunya. Iya. Isim berupa sifat maksudnya adalah isim fa'il, isim maf'ul. Ya kan? Sifatul musyabbahah. Dari isim-isim yang punya tasrif. Setelahnya baru ketentuan fadlah. Dia itu fadlah. Fadlah artinya bukan pokok kalimat. Yaqa'u fi jawabi kaifa, ini pendekatannya terletak pada jawabannya kaifa, bagaimana. Oh ini bagus sekali ini ketentuan hal. Jadi hal itu tanya saja bagaimana. Misalnya ja'a Zaidun rokiban. Rokiban hal, coba tanyakan kaifa ja'a Zaidun, bagaimana Zaid datang. Apa antum jawaban? Rokiban, berkendaraan. Oh ini sudah aman sekali ini untuk hal. Jadi ketentuan pertama dia adalah fadlah. Dia adalah fadlah. Pertama lagi sebelum itu was mustaq. Oh ternyata dia bisa sebagai jawabannya kaifa. Setiap antum mau tentukan ini kata adalah hal. Tanyakan saja dulu pakai kaifa. Bagaimana? Misalnya antum gini. Rokibtul farosa musrojan di kitab dasar. Saya naik kuda dalam keadaan dia berpelana. Tanyakan saja, bagaimana keadaan kuda saat kamu naiki? Bagaimana? Kaifa? Antum jawab apa? Musrojan, berpelana. Oh berarti berpelana adalah apa? Hal. Jadi akhirnya makin mudah kita menentukan hal ini. Makin mudah kita menentukan hal. Pertama dia bertasrif. Nah, kedua dia fadlah, bukan pokok kalimat. Ketiga bisa sebagai jawabannya apa? Kaifa. Nah, ini Masya Allah. Iya, selesai. Seperti contoh dorobtul lisso maktufan. Ya dorobtul lisso maktufan. Saya ya memukul lisso. Ya, saya memukul lisso, apa artinya lisso? Pencuri. Ya, maktufan. Apa artinya maktufan? Apa terjemahan pas maktufan? Siapa tahu? Kalau dalam bahasa kita? Coba kita lihat kamus. Apa? Dalam keadaan terikat. Dalam keadaan terikat.
bisa yang diikat, yang dibelenggu, ya. Terus bisa juga dia bermakna yang diikat secara silang, yang disalib, yang diikat secara silang. Ini makna terjemahan dari maktufan. Berarti saya memukul pencuri itu dalam keadaan dia terikat kaki dan tangannya. Terikat kaki dan tangannya. Yaitu kita bertanya. Pertama maktufan. Maktufan itu wasf. Dia ada tasrifnya. Ada tasrifnya. Karena maktufan isim maf'ul. Pecahannya isim maf'ul. Maf'ulun. Paham kan? Berarti dia pecahan. Kedua fadla. Karena dorob itu sudah punya fa'il. Sudah punya apa? Fa'il. Bahkan sudah punya maf'ulun bi. Kemudian dia adalah apa? Bisa sebagai jawabannya apa? Kaifa. Antum bisa tanya, bagaimana keadaan pencuri saat kamu pukul? Kaifa, bagaimana pencurinya? Antum jawab, maktufan. Dalam keadaan dia terikat kaki dan tangannya. Dipahami kan? Ah, ini Masya Allah. Selesai dengan pengertian dan contoh itu. Syarah. Qala Ibn Hisham rahimallahu ta'ala asyaruhu syarah. Laman tahal kalamu alal maf'ulat. Tatkala selesai pembicaraan terhadap maf'ul. Syara'tu fil kalami ala baqiyatil mansubat. Maka saya memulai dalam berbicara atas sisa mansub yang lain. Famin hal-hal. Maka diantaranya adalah hal. Wa ibaratun amma jtama'a fihi salasatu syurut. Masya Allah. Dia adalah ibarat pada apa yang terkumpul di dalamnya 3 syarat. Jadi adalah ibarat pada apa yang terkumpul padanya 3 syarat. Ahaduha salah satunya. An yakuna wasfan. Itu syarat ya. Ini di buku tingkat tinggi ya langsung. Karena sebelumnya gini. Kita kalau tingkat dasar fokus kepada nakiro ma'rifah. Karena kan kita masih membedakan nakiro ma'rifah saja. Paham? Tidak bisa kita bilang di awal. Ini harus mustaq. Harus punya tasrif. Nah kita belum tahu tasrif itu apa. Paham ini? Jadi kita kasih orang ilmu itu berdasarkan apa? Porsinya. Karena kalau kita dari awal kita bilang was harus bertasrif. Orang pikir lagi bertasrif itu apa? Paham maksudnya? Jadi ini harus antum pahami. Jadi ini bukan sekadar syarat bilang harus nakiro. Enggak. Hal itu harus was. Apa itu was? Kata yang bertasrif. Bahasan yang kedua ayakuna fadla. Harus dia fadla. Pelengkap kalimat. Fi'il sudah punya fa'il. Ya. Awasalit yang ketiga ayyakuna solihan lil wuku'i fi jawabi kaifa. Harus soleh, harus cocok, bisa. Lil wuku' untuk terletak fi jawabi kaifa dalam jawabannya kaifa. Ini Masya Allah. Kalau antum pahami baik-baik 3 syarat ini, maka antum bisa tentukan hal dimanapun itu letaknya. Dimanapun letaknya. Wadhalika kaqaulika, demikian itu seperti ucapan kamu darabtul lisso maktufan. Saya pukul pencuri dalam keadaan terikat. Fa in qulta, kalau kamu katakan yaridu ala dzikril wasf. Terdapat sanggahan atas penyebutan wasf. Kata wasf tadi ada sanggahan. Kritikan yaridu kritik. Ya, bukan yaruddu, bantahan. Kalau ini yaridu terdapat kritikan atas penyebutan kalau dia harus was. Nahu qoulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Famfiru subatan. Ini. Subatan. Was atau bukan? Bagi orang mengatakan asal pecahan adalah masdar. Subatan masdar, ini bukan pecahan. Kan asal pecahan bukan terpecah. Paham? Berarti ini subatan. Wasf atau bukan? Paham pertanyaannya? Bukan. Wasf itu isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabah. Gimana nih subatan? Bisa jadi hal padahal dia bukan wasf. Paham kan? Karena wasfnya adalah sabit. Bukan subat. Tapi apa? Sabit. Karena sabata. Iya kan? Yasbutu, subutan, sabitun, masbutun. Paham kan?
Itu wasfnya. Fa inna subat, sesungguhnya kata subat hal. Walaysa biwasf. Tapi bukan wasf. Gimana ini? Terdapat kritikan dalam hal ini. Bantahannya sebentar. Nah, belum ada bantahan. Semua kritikannya saja dulu. Terus, wa ala dzikril fadla. Dan juga terdapat kritikan terhadap penyebutan tadi harus dia fadla. Pelengkap kalimat. Nahwu qouli ta'ala, artinya pelengkap kalimat itu hilang tidak masalah. Tapi ini bisa dikritik atas firman Allah Ta'ala. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Coba, bisa nggak dikeluarkan sombong? Bisa nggak dihilangkan? Kalau antum hilangkan, jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Berarti tidak boleh sama sekali berjalan. Wah, berarti maroha kita butuhkan atau tidak? Kita butuhkan atau tidak? Kita butuhkan. Katanya fadlah, boleh hilang. Gimana ini? Nah, ini kritikan. Demikian pula kata penyair wa qouli syair dan berkata penyair. Sebentar bantahannya disatukan di akhir. Laisa man mata fastaroha bimaitin innamal maitu mayyitul ahya'i innamal maitu man ya'ishu kaiban kasifan baluhu qalilar roja'i. Lihat bait kita, bait yang kedua ya. Innamal maitu man ya'ishu kaiban. Dia bilang laisa man mata fastaroha bimaitin. Bait pertama ya. Tidaklah orang yang mati itu dia beristirahat dengan kematiannya. Enggak, karena setelah mati kalau dia bukan orang yang dilapangkan kuburannya maka enggak istirahat di dalam kuburannya. Dia disiksa. Innamal maitu maitul mayyitul ahya. Sesungguhnya kematian itu hanyalah matinya orang hidup. Matinya dari kehidupan. Ketika kita bilang mana fulan sudah meninggal. Maksudnya meninggal dari kehidupan dunia. Karena ada kehidupan lagi di mana alam barzah. Itu belum syahid kita ya. Innamal maitu man ya'ishu kaiban. Ini yang menjadi syahid kita. Ya, sesungguhnya orang yang dikatakan mati itu adalah orang yang hidup dalam keadaan kaiban, keadaan. Orang yang hidup dalam keadaan kaiban. Apa artinya kaiban? Apa artinya kaiban? Abu Zakaria? Hidup susah. Ya, hidupnya susah. Kasifan baluhu. Ya, orang yang hidup susah, kosong pikirannya, maksudnya tidak ada. Kasifan hal yang kedua. Hal yang kedua. Kalau kaiban hal yang pertama. Jadi ada dua hal sekarang. Ada dua hal. Ada kaiban dan ada apa? Kasifan. Ada kasifan. Kaiban artinya hazinan, sedih. Kasifan ya adalah semakna juga dengan kata kaiban. Ya, orang yang hidup sedih, menderita pikirannya, hatinya. Menderita pikirannya, hatinya. Coba dihilangkan kaiban. Kan dia bilang laita innamal maitu man ya'ishu. Sesungguhnya orang yang mati adalah orang yang hidup. Maksudnya hidup gimana? Sudah sempurna kalimat atau tidak? Orang yang hidup, maksudnya hidup dalam keadaan sedih. Karena orang kalau ketika hidupnya kesedihan terus, itu seperti orang mati. Jadi syahid kita adalah kata kaiban, hal tapi tidak bisa dihilangkan. Karena tidak sempurna maknanya. Ini perkataan penyair. Fa innahu law asqata marohan. Sesungguhnya kalau dihilangkan kata marohan. Wa kaiban dan kata kaiban. Fasadal makna, maka akan rusak maknanya. Akan rusak maknanya. Faya betul kaunul hal fadlah. Maka ini membatalkan keberadaan hal itu sebagai apa? Fadlah. Tadi yang bilang fadlah. Fadlah itu kan bisa dihilangkan. Pemahaman dasar. Iya kan? Gimana ini? Wa ala dzikril wuqu'i fi jawabi kaifa.
Dan di atas penyebutan dia terletak dalam sebagai jawabannya kaifa. Kan tadi harus terletak sebagai jawabannya apa? Kaifa. Nahwu qaulih ta'ala seperti contoh firman Allah Ta'ala. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi dalam keadaan mufsidin. Dalam keadaan berbuat kerusakan. Gimana ini? Kan ta'thau melakukan kalian berbuat kerusakan. Mufsidin kerusakan juga. Karena ini sinonimnya. Sekarang, boleh nggak saya bilang begini, bagaimana kalian berbuat kerusakan? Kerusakan, bisa nggak jawabannya? Bagaimana kalian berbuat kerusakan? Di atas muka bumi. Apa jawabannya? Mufsidin, kerusakan, bisa? Paham pertanyaannya? Oh ini juga nggak bisa jadi jawabannya kaifa. Gimana? Tapi kita irob hal. Dari semua contoh ini adalah apa jawabannya antum? Karena ini akan menyelisih ketentuan tadi. Namanya hal itu adalah apa tadi? Pertama, wasf, sementara subatan masdar, bukan wasf. Terus fadlah dibantah dengan firman Allah marohan, kaiban. Kan begitu? Sementara ucapan kita jawaban siapa? Kaifa dibantah dengan apa? Mufsidin. Gimana ini? Berarti tadi ketentuan di atas tadi itu bisa batal. Kita lihat jawaban Ibnu Hisham. Ini perlu sekali jawabannya. Karena ada nanti orang yang bilang begitu. Kultu saya bilang. Tubatin fi ma'na mutafarrikin. Selesai masalah. Memang dia subat. Subat bukan mustaq. Tapi maknanya apa? Mutafarrikin. Apa artinya mutafarrikin? Mutafarrikin apa maknanya? Nah kan bilang. Famfiru subatan. Maka keluarlah kalian dalam keadaan subata. Dalam keadaan kalian berpencar. Apa maknanya subatan? Mutafarrikin. Mutafarrikin. Mustaq atau bukan mustaq? Mustaq. Dari tafarroko ya tafarroku. Iya kan? Mustaq. Sudah. Berarti kalau ada datang kata yang seperti itu. Berarti dia ditakwil. Dia sebenarnya maknanya mustaq. Selesai jawaban kita. Fahuwa wasfun takdiro. Maka dia sifat secara takdirnya. Masya Allah. Terus gimana jawaban untuk kedua tadi? Katanya fadlah. Setelahnya. Wal muradu bil fadlah. Ini harus antum pahami baik-baik. Yang diinginkan dengan fadlah. Ma yako'u ba'da tamamil jumlah. Fadlah itu adalah, jadi selama ini kan gini, kita sebagai pemahaman sederhananya, fadlah itu yang bisa hilang. Itu sederhananya. Tapi ketika kita bilang bisa hilang, nah ada di sana kata hal tidak bisa hilang. Karena tidak akan bisa dipahami itu makna kecuali harus ada hal. Sekarang kita harus ubah itu ucapan. Itu namanya al-ghalib. Sistem kebanyakan. Kebanyakannya memang hal itu bisa hilang. Tapi kita akan dibantah dengan firman Allah tadi. Kata marohan tidak bisa hilang. Berarti dia bisa bukan hal. Kan begitu? Nah, kata beliau, yang kami inginkan dengan fadla adalah ma yaqa'u ba'da tamamil jumlah. Apa yang terletak setelah jumlah yang sempurna. Kapan itu jumlah sempurna? Pertanyaan, kapan itu jumlah sempurna? Fi'il sudah memiliki fa'il. Mubtada sudah memiliki khobar. Itu namanya jumlah sempurna. Sekarang, wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi. Fi'il sudah punya fa'il? Sudah punya? Sudah punya berarti maroha namanya fadlah. Karena sudah punya fa'il. Paham maksudnya? Jadi tidak ada masalah. Karena yang diinginkan oleh fadlah adalah fi'il sudah punya fa'il. Mubtada sudah punya khobar. Itu maksudnya. Jadi harus dipahami baik-baik. Itu arti fadlah. Nah, lama yasihul istighna anhu. Bukan apa yang bisa kita merasa cukup darinya. Bukan. Yang diinginkan adalah fi'il sudah punya fa'il. Bukan apa yang kita merasa cukup darinya. Bukan. Iya. Selesai. Sampai situ ya. Paham Ahmad? Yakin? Belum. Yakin? Ya. Terus.
bantahan mufsidin. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ini kan mufsidin, tidak bisa sebagai jawabannya siapa? Kaifa. Setelahnya itu jawabannya. Wal haddul mazkur, pengertian yang disebutkan, haddu pengertian. Pengertian yang disebutkan lil hal, untuk hal, al mubayyinah, untuk hal yang menjelaskan keadaan. Lal muakkidah, bukan hal yang menguatkan. Berarti hal itu ada dua. Nah sekarang baru kita tahu. Sekarang kita tahu hal itu ada dua. Ada hal datang menjelaskan keadaan, itu namanya mubayyinah. Ada hal datang menguatkan. Paham ini? Ketika Anda bilang begini, ja'a dorobtu lisso maktufan. Saya pukul pencuri dalam keadaan terikat. Ini kata dalam keadaan terikat. Ini muakkidah atau mubayyinah? Paham ini? Ini menjelaskan, karena menjelaskan keadaan pencuri. Sekarang, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi mufsidin. Berbuat kerusakan juga. Berarti kan dua kerusakan. Berarti sungguh jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi tidak perlu antum takdir artikan itu mufsidin. Kenapa bisa? Ini mufsidin hal. Hal apa? Fungsinya apa? Menguatkan, dia seperti taukid sebelumnya. Yang bisa jawabannya adalah kaifa, itu yang pertama. Kalau yang kedua menguatkan, tidak perlu jawabannya kaifa. Karena memang dia datang bukan untuk menjelaskan keadaan. Tapi datang untuk apa? Untuk apa? Menguatkan jumlah sebelumnya. Jelas kan? Berarti tidak ada masalah dengan pengertian tadi. Karena kita mau sebutkan pengertian hal yang berfungsi untuk. Pengertian hal berfungsi untuk menjelaskan keadaan. Jadi dari buku dasar itu menjelaskan keadaan. Bukan menguatkan. Sekaligus kita dapat faedah di sini. Hal itu bisa untuk menguatkan, bisa berupa taukid. Paham ini? Makanya tadi dalam baca kitab Gundul tadi, dalam baca kitab Gundul tadi ada kata jami'an, kita i'rab sebagai apa? Hal. Kenapa bisa hal? Ya menguatkan, begitu maksudnya. Nah, jadi hal itu bisa menguatkan. Bisa menguatkan. Jelas ini pembahasan? Ini Masya Allah. Padahal kata jami'an, taukid. Taukid. Tapi kalau dia mansub tanpa bersambung dengan domir, kita bilang apa? Hal. Itu rahasianya. Jadi dalam baca kitab Gundul ini terkumpul semua nanti di kotur nada. Jadi maksudnya di mutamimah kan sudah ada semua bab. Tapi di kotur nada antum dipilahkan. Ini hal, ini alasannya. Paham ini di kotur nada? Ini yang disebutkan. Selesai. Kemudian berikutnya kata beliau aslun wa syartuha at-tankir. Syaratnya harus nakiroh. Ini gampang. Ini kan sudah ada dari buku dasar. Syarat namanya hal itu harus nakiroh. Syartul hal antakuna nakiroh. Syarat hal itu harus nakiroh. Ini sudah ada dari Tufa ya. Bahkan syarat hal di matan jurumiyah juga sudah. Syarat hal harus nakirah. Fa in ja'a bil lafdzil ma'rifah, kalau datang dengan lafaz ma'rifah, wajib ta'wiluha binakirah. Wajib diubah ke nakirah. Wajib antum ubah ke nakirah. Wa dzalika kaqaulihim, demikian itu seperti ucapan mereka, udkhulul awwala fal awwala, masuk yang pertama kemudian yang pertama. Lihat, masuk yang pertama kemudian yang pertama. Maksudnya apa? Masuklah dalam keadaan berurut. Mutarattibin. Wa arsalahal iraka. Sama ini, wa arsalahal iraka. Al iraka pakai al. Sementara di hal, ini ada ta'wilnya. Nanti sebentar. Wa qiraati ba'dihim, dan bacaan sebagian mereka layak rujanna al a'azzu minhal adalla. Dia baca layak rujanna. Dia baca ya. Kalau dalam Quran kita kan layuk rijanna atau layuk rod. Begitu dibaca majhul. Atau dibaca la yukhrija. Berarti kan fi'il, asalnya fi'il lazim dibuat menjadi akhroja, maka menjadi
muta'addi. Tapi sekarang dibaca la yakhrujannal a'azzu. Al a'azzu fa'il. Sementara la yakhrujanna fi'il lazim. Berarti al-adalla sebagai apa? Kan tidak mungkin menjadi maf'ulun bi kalau dibaca begitu. Berarti dia sebagai apa? Hal. Padahal dia ma'rifah. Karena pakai al. Ini masalah. Bifathil ya, di fathah ya-nya. Yaitu layak. Di fathah ya-nya. Wa dhammir ra, di dhammar ra-nya. Layak ru. Itu fi'il lazim. Fi'il lazim. Sulasi. Layak rujanna. Wa hadhil mawadi wa nahwuha. Tempat-tempat ini yaitu datang ma'rifah ini dan semisalnya mukharrajun diberikan jalan keluar ala ziyadatil alif wal lam. Itu yang pertama, alnya itu tambahan. Jadi kalau antum dapat kata hal beral, bisa antum bilang jalan keluarnya al zaidah. Karena boleh itu al apa tambahan. Itu jawaban pertama. Ya, jadi udkhulul awwala fal awwala asalnya udkhulu awwalan. Jadi arsalahal iraku arsalaha irakan. La yakhrujannal a'azzu minhal adal asalnya adallan dalam keadaan rendah, hina. Bisa. Waka qaulihim dan seperti ucapan mereka ijtahid wahdak. Selalu dapat kita wahdak toh, wahdahu. Padahal dia ma'rifah karena disandarkan pada domir. Itu kata beliau wahadamu awwalun bima la idhofata fi. Ini ditakwil kepada apa yang tidak ada idhofah padanya. Ditakwil kepada apa yang tidak ada idhofah padanya. Tidak ada yang penyandaran padanya. Wa takdir, penyandar takdirnya. Ijtahid munfaridan. Bersungguh-sungguhlah dalam keadaan kamu sendiri. Bersungguh-sungguhlah dalam keadaan kamu sendiri. Intinya kesimpulan sederhana dari penulis adalah hal itu nakiro. Kalau antum dapat dia ma'rifah, maka itu diubah ke nakiro. Kalau beral, alnya tambahan. Hilangkan alnya. Paham kan? Kalau disandarkan kepada domir, takwil kepada yang tidak bersandar kepada domir. Itu yang beliau katakan. Kemudian, wasyartu sohibiha. Syarat sohibul hal. Tahu sohibul hal ya? Yang diterangkan keadaannya. Ini juga sudah lewat di buku sebelumnya. At-ta'rif. Syarat sahibul hal harus ma'rifah. Awit taksis. Atau boleh nakiro tapi dia sudah dikhususkan. Atau tahu kan dikhususkan di pembahasan mubtada khobar. Dikhususkan dengan naat. Atau dikhususkan dengan apa idhofah. Boleh. Awit ta'mim. Atau dia bermakna umum. Awit ta'akhir. Atau dia diakhirkan. Boleh. Artinya penulis mau bilang asal daripada sahibul hal harus ma'rifah. Tapi boleh nggak dia nakiro? Boleh kalau ada musawwik. Persis di pembahasan mubtada khobar ini. Boleh kalau ada apa? Musawwik. Apa artinya musawwik? Hal yang mengizinkannya. Dan hal yang mengizinkan itu macam-macam. Ada taksis, ada ta'mim, ada ta'akhir. Ya kan? Contoh nah. Khusya'an abasaruhum yakhrujuna. Mana hal? Paham pertanyaannya? Mana hal? Khusya'an. Mana sahibul hal? Paham pertanyaannya? Mana sahibul hal? Mana sahibul hal? Waw jamaah, jangan lupa. Waw jamaah, ini asal. Ini asal. Jadi asal sahibul hal itu apa ma'rifah. Ya sini ini asal ini. Jadi waw jamaah itu sahibul hal. Karena khusya'an adalah apa? Hal. Yaitu araful ma'arif. Domir itu ma'rifah. Yang paling ma'rifah. Kemudian contoh kedua. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Mana hal dulu? Cepat-cepat. Mana hal? Sawa'an. Mana sobul hal? Arba'ati. Nakir atau ma'rifah? Nakir atau ma'rifah arba'ah? Nakir. Kenapa dibolehkan di sini? Disandarkan. Tadi taksis. Disandarkan. Ayyamin mudhafun ilai. Paham kan? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Mana hal? Ahmad Genta, Ahmad Sabri. Mana hal? Laha mundirun jumlah. Hal bisa berupa jumlah. Hal bisa juga berupa syibhul
Jumlah. Jadi laha mundirun itu halnya. Mana sahibul halnya? Paham pertanyaan saya sekarang? Sudah kita tentukan halnya laha mundirun. Mana sahibul halnya? Mana sahibul halnya? Qaryatin. Sahibul halnya qaryatin. Nakiro atau ma'rifah? Paham pertanyaan berikutnya? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kenapa dibolehkan di sini? Umum. Karena maknanya umum. Di awal penafian. Wa ma ahlakna. Kan kalau ada nakiro terletak di konteks penafian. Maka bermakna apa? Umum. Berarti boleh dia sebagai sahibul hal. Karena bermakna apa? Umum. Terus. Lamayyata muhishan tolalu. Mana halnya syukur? Lamayyita muhishan tolalu. Mana hal? Muhishan. Mana sahibul hal? Tolalu. Dibolehkan di sini. Kenapa? Karena sahibul halnya diakhirkan. Tolalu nakiro. Boleh. Karena diakhirkan. Itu contoh tadi. Jadi contoh penulis ini menyusun tadi. Ta'rif, taksis, ta'mim, ta'akhir. Jadi contoh penulis itu untuk itu semuanya. Paham kan? Ta'rif contohnya khusya'an absaruhum yakhrujun. Taksis fi arba'ati ayyamin sawa'an. Ta'mim wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Ta'akhir contohnya adalah la mayyata muhishan tolalu. Ini sahibul halnya diakhirkan. Paham ini? Nah, lihat lebih jelas di syarah. Yaitu wa syartu sahibil hal wahidun min umurin arba'ah. Syarat sahibul hal itu salah satu dari 4 perkara. Syarat sahibul hal salah satu dari 4 perkara. Al-awwal at-ta'rif, yang pertama ma'rifah, dan ini asal kaqoulih ta'ala seperti firman Allah ta'ala khusya'an absaruhum yakhrujun. Fa khusya'an maka khusya'an hal minad domir dari domir. Fi qoulih ta'ala dalam firman Allah ta'ala yakhrujun. Wad domir a'raful ma'arif, dan domir ma'rifah yang paling ma'rifah yang paling ma'rifah. Wasan yang kedua at-taksis, di antara dia hal itu ada yang dikhususkan. Kaqoulih ta'ala seperti firman Allah ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Lihat keterangannya, fasawa'an hal min arba'ah. Nah, sawa'an itu hal dari apa? Arba'ah. Wahya wa in kana nakira, dan dia walaupun nakira walakinnaha mukhassasatun, akan tetapi dia dikhususkan bil idhofati ila ayyam, dikhususkan dengan diidhofakan kepada siapa? Ayyam. Wasalit yang ketiga at-ta'mim, kalau dia bermakna umum. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Fa jumlata laha mundirun hal min qarya, hal dari kata qarya. Wahai nakirah, dia nakirah tapi ammah, yang membolehkan dia di sini nakirah kan dia apa? Umum. Dia bermakna umum. Kenapa bisa? Itu yang digaris bawahi liwuku'iha fi siyakin nafi, karena dia terletak di konteks penafian. Karena dia terletak di konteks apa? Penafian. Paham Fajrin? Kenapa umum qaryatin Fajrin? Fajrin. Apa-apa ulang. Mana penafian? Jangan kau garu, jangan kau garu dirimu. Mana penafiannya? Itu orang kalau sibuk dengan yang lain. Itu sibuk dengan yang lain. Paham Fajrin? Panas sekali Fajrin. Duduk di sini. Duduk dekat AC sana. Gimana caranya? Nanti akan datang, antum kira tempat belajar nanti ber-AC terus begini? Baru panas sedikit sudah gelisah. Akhirnya gara-gara urus dirinya panas, tidak paham faedah yang disampaikan. Biar itu keringatmu keluar. Tidak apa-apa Ji. Saya lebih panas dari kamu. Karena saya hadap sini tidak ada AC.
Paham kan? Tapi tidak ada kita rasakan itu. Karena kita ini lagi mengajar, lagi belajar. Tidak peduli panas, tidak peduli. Paham Fajrin? Sibuk urus dirinya. Jadi di situ dia umum Fajrin karena diawali lemah penafian. Lihat lihat ini faedah tafsir juga nanti ya. Faedah inilah yang kita pahami dari tafsir nanti. Kita pahami dari ilmu hadis. Kalau kita mau memahami syarah hadis. Ini kaidahnya. Korea nakiro amah, nakiro umum. Kenapa bisa? Liwuku'iha fi siyakin nafi. Karena dia terletak di konteks penafian. Mana konteks penafian? Karena ada di awal ma. Karena ada di awal siapa? Ma. Kalau ada nakiro diawali oleh penafian, maka maknanya umum. Itu faedah sekali. Nanti di ayat, di hadis, begitu. Nah, misalnya antum dapat nanti ayat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sesuatu apapun yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu dari Allah. Nikmat di sini apa? Umum. Kebaikan apa saja. Dari mana kita tahu itu adalah umum? Antum bilang nikmatin nakiro. Terletak di konteks penafian. Mana penafiannya? Itu faedah. Inilah faedah. Ini faedah lugawi tapi nanti memahami ayat hadis. Iya. Jadi ini dia. Jadi maknanya umum di sini karena terletak di konteks penafian. Warobi yang keempat. Hal itu boleh nakiro. Hal itu bisa nakiro kalau dia diakhirkan sohibul halnya. Hal itu, sohibul hal itu boleh nakiro kalau dia diakhirkan. Sebenarnya di sini lebih bagus mutamimah. Jadi mutamimah itu langsung dibilang hal itu hal nakiro. Sohibul hal ma'rifah. Boleh nakiro kalau ada musawik. Musawiknya tadi ini khusus umum. Paham kan? Terus dia diakhirkan sohibul halnya. Kalau di sini langsung berurut begitu. Tidak dipisah antara sohibul hal nakiro dan ma'rifah. Ini yang terakhir. Warobi yang keempat. At-ta'akhir anil hal. Boleh dia nakiro kalau diakhirkan dari hal. Kakoli syair seperti perkataan penyair. Lamayyatamu hisyan tolalu. Yaluhu ka'annahu khilalu. Lihat ada belum. Famuhisya hal min tolal. Muhisya adalah hal dari tolal. Wahwa nakiro. Sementara dia nakiro. Apakah boleh sohibul hal itu nakiro? Paham pertanyaan kita? Asalnya harus ma'rifah. Kan gitu buku dasar. Buku dasar kita hafal. Sohibul hal harus ma'rifah. Boleh enggak nakiro? Boleh. Kenapa? Li ta'akhirihi anil hal. Karena dia diakhirkan dari apa? Hal. Jadi kalau hal diawalkan, sohibul halnya diakhirkan. Boleh apa? Nakiro. Seperti pembahasan mubtada khobar ini. Seperti antum bilang begini. Asal daripada mubtada ma'rifah. Tapi boleh enggak nakiro? Boleh. Apa itu? Kalau dia dikhususkan. Nah, kan begitu. Kalau dia umum. Terus? Kalau dia apa lagi? Kalau dia diakhirkan. Sudah lewat pembahasannya. Contoh mubtada yang diakhirkan. Indaka rajulun. Contoh yang dikhususkan. Khomsu solawatin. Kata bahunallah sudah lewat di sana pembahasannya. Iya kan? Demikian pula wala abdun mu'minun khairun. Sudah lewat di sana, disifati. Atau dia diapakan tadi? Umum. Umum itu kalau diawali penafian atau istifham. Lebih lengkap di mubtada khobar ini. A'ilahun ma'allah. Istifham. Ma min ilahin illallah. Paham kan? Atau hal. Paham kan? Atau hal yang disebutkan. Sama mirip pembahasannya. Alhamdulillah. Dengan ini kita selesai hal. Sisa 2 lagi. Isi mansub, sisa tamyiz. InsyaAllah kita usahakan selesai pekan ini. InsyaAllah. Ini mansubat. Iya kan? InsyaAllah besok tamyiz. Ya. Tamyiz di sini Ibn Hisham agak perluas sedikit. InsyaAllah kita lihat besok. Baru istitna. Ya, baru istitna. Setelah itu kita akan masuk di bab majrurat. Bab majrurat. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ahmad?
Hmm? Dari enggak, kenapa butuh takwil? Hmm? Oh maksudnya antum takwil saya kira mau diubah-ubah. Enggak, kan dia sawaan hal. Sudah kan? Tapi sini kita kan enggak bahas hal. Kita bahas sohibul hal. Yaitu fi arba'ati ayamin. Nah, cuma sekarang antum tanyanya berarti sawaan kan masdar. Bisa ditakwil? Iya, musawin. Kan antum tinggal sawaan musawin isim fa'il. Pokoknya kalau antum dapat hal bukan wasf, pasti ada takwilnya. Nah, sama dengan antum baca buku dasar dulu. Nia alamat raf'ihi al-wawu niabatan anid dhammah. Niabatan masdar. Kenapa kita bisa i'rab hal? Paham kan? Jawabannya kita takwil ke wasf naibatan. Paham ini? Jadi itu jawabannya. Tapi itu kan tidak cocok untuk pemula dikasih tahu. Dipaham kan? Nah, sekarang sudah bisa semua diuraikan. Hmm? Enggak. Faedahnya bisa sebagai jamid tapi ditakwil. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka